نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب فنتوب إليه. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه في الدارين. Faslun al-babul khamis wa thalathun. Seperti biasanya sebelum kita tutup, kita sama-sama membaca dan mendengarkan pengajian kitab Tubabul Hadis bab yang ke-35. Fi fadilatil iqlali minad-dhahiki, ya. Pasal bab yang ke-35 ini menerangkan tentang keutamaan orang yang menyedikitkan tertawa, ya. Menyedikitkan daripada tertawa. Qala al-Ahnaf, ya, berkata oleh al-Ahnaf. Ahnaf ini apakah nama ulama, apakah nama sekelompok orang, ya, yang digelar dengan Ahnaf. Ahnaf ini artinya orang yang lurus, ya. Apa yang kasratud dhahiki tudhibul haibah. Orang yang banyak tertawa itu akan menghilangkan haibahnya. Haibah itu apa? Disegani orang. Kalau sering tertawa, ya, itu orang tak akan segan lagi sama kita. Biasa-biasa saja. Maka kita kalau sama keluarga itu, ya, ada masanya kita bersandar dan ada masanya kita menjaga haibah. Dalam artian kata ketika kita menasihati anak kita takut sama kita. Wa kasratul mazhi tudhibul muru'ah, ya, dan banyak bergurau itu menghilangkan muru'ah, ya, menghilangkan harga diri. Sering bergurau sama anak, nanti anak itu tak akan menghormati kita, ya. Sering-sering bergurau yang tak bagus. Tapi kalau bercanda yang sifatnya itu untuk kebersamaan keluarga tidak mengapa. Apa kata orang zaman sekarang tuh, ngeprank, ya, ya. Bercanda yang kelewatan. Tidak buka pintu tiba-tiba jatuh aja, ya. Jadi kalau sudah kayak gitu susah, ya. Wa man lazima syai'an urifa bihi. Barang siapa yang dianya melazimkan sesuatu, maka dia akan terkenal dengan hal tersebut. Dikenal dengan hal tersebut. Sering bergurau, ya, nanti pasti akan nyantol tuh. Siapa tuh? Anu tuh yang sering bergurau tuh, sering mancing misalnya. Siapa? Anu tuh yang suka mancing tuh, ya. Maka orang tuh kan terkenal dengan sebab apa yang ya dilaziminya, apa yang sering dilakukannya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kasratud dhahiki tumitul qalbi. Banyak ketawa itu membuat hati kita mati. Kalau hati gelap itu masih nampak, ya, tapi dianya tidak bisa, ya, artinya masih bisa merambah. Kalau orang hatinya gelapnya,
tidak nampak tapi masih bisa meraba. Tapi kalau sudah mati, nah, ini susah, meraba-raba pun tak bisa lagi ya. Kalau hati orang terima mati. Itu risudori nanti fi ba'dil ahwal. Orang yang hatinya mati itu kebanyakan tuh mewarisi dengki. Dengki dan dendam fi ba'dil ahwal pada sebagian keadaan. Si suka dia tuh buat iri sama orang, dengki sama orang kalau hati itu sudah mati. Ya, watas kutul mahabati wal wikor, dan akan menggugurkan wibawa dan kemuliaan kemuliaan seseorang. Ya kalau sudah hati itu mati, apapun yang nak dikerjakan, ya, dia nak mabuk tengah jalan itu kan sudah tak ada lagi orang mempedulikan dia. Kalau orang tadi sudah mabuk, misalnya dia tengok orang, ada nanti dia datang ke rumah menyeramahi anaknya, ya, bapak aja mabuk di jalan gitu kan. Akhirnya tak ditakuti lagi, dia haibahnya sudah tidak ada lah lagi, wikornya juga tidak ada lagi. Sering ngumpul sama anak-anak, ya, bujang-bujangan yang gaya-gayanya itu ya kekini-kinian. Dia sudah tua, nah, nanti tak ada lagi nampak mulia di mata orang lain. Dia dalam arti kata terlalu berbaur. Ya, orang tua gaya muda. Tapi kalau berkawan sama orang muda, menuakan tak apa-apa. Dia ngarahkan ke sini, ngarahkan tak apa-apa. Ini ikut-ikut muda juga, ya nanya. Rambut bersemir juga kata kawan. Wadhalika lianna dhahaki yadullu ala al-ghaflah an akhirah kada fil ahya. Kenapa membuat haki mati? Karena orang yang dianya suka tertawa itu dia akan lupa terhadap akhirat. Saya dah nongkrong sama kawan, ketawa, lupa lah sudah semuanya tu. Kalau sudah berkumpul ngobrol gora-gora, ketawa itu sudah lupa semua. Sehingga dia lupa bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ad-dahiku fil masjid dzulmatun fil qabri. Ia tertawa di dalam masjid itu dzulmatun fil qabri, yang akan mendatangkan kegelapan di dalam kuburnya. Kalau kau masjid itu jangan masing-masing ya. Kalau bisa tuh kalau nak ngobrol tuh di luar aja lah. Takut yang diobrolkan itu bukan perkara akhirat, ya, sehingga membawa ketawa-ketawa. Nah, itu bisa membuat kuburan itu gelap. Ulama itu zaman dulu itu, saking dia nak termotivasi dengan ibadah, di tempat dia tidur itu sebelahnya digali lubang kuburan. Jadi kalau misalnya nanti lemah lagi beribadah, masuk di dalam lubang kuburan itu, dia merasakan kegelapan kuburan itu. Ya. Di dalam rumahnya dibuat begitu. Itu kalau merasakan gelap, macam mana itu gitu. Mati lampu begitu, tak pegang HP, kemana-mana entah gitu sudah. Sudah gitu ke sana gitu ya. Gelisah hati, rasa sesak lah, rasa tak pernah, susah bernapas, segala macam terasa. Nah, ini dalam kubur gelap selama-lamanya, ya. Sampai kapan? Ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Ya Allah, ya. Itu Sayyidina Umar itu orang yang paling berani itu di sahabat Rasulullah. Ketika Rasulullah menceritakan masalah akhirat, beliau tak ada menangis. Tapi ketika diceritakan masalah kubur, beliau menangis. Kenapa? Sahabat yang lain bertanya, wahai Sayyidina Umar, kau menangis? Ya Allah, di akhirat kau diceritakan tak menangis. Kalau di akhirat kita ramai-ramai digotong di padang mahsyar gitu. Tapi kalau di dalam kubur itu dewean cuma dimasukkan dalam situ, gelap, gulita dan sebagainya. Nah, itu bukan siapa-siapa, ya. Sahabat Rasulullah aja begitu, takutnya kita macam mana, ya. Maka hati-hati kalau nak bergurau itu jangan di dalam masjid, ya. Fa innahu yumitul qalbu yunsidikul rabbi, dan merupakan orang terhadap mengingat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya kan masjid itu kan untuk berzikir kepada Allah. Ya, sedangkan di dalam rumah Allah aja kita berzikir, mengingat Allah, sembahyang itu kan aqimus shalah didikri, didirikan sholat untuk mengingatku kata Allah. Nah sedangkan di rumah Allah aja kita lupa sama Allah. Iya kan? Macam mana lagi ketika kita di luar bergurau-gurau. Dalam masjid aja kita suka bergurau ya. Maka itu membuat kita lupa terhadap mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man dhahika qahqatan faqad nasiya baban min al-alam. Wah, ini bahaya nih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tertawa terbahak-bahak ya, maka sungguh telah hilang satu bab daripada ilmu yang dia miliki. Ketawa itu bahak-bahak ha ya, maka satu bab daripada bab ilmu akan hilang dalam pikirannya. Makanya kita kayak model salik ya, salik murid ya, apalagi istilahnya. Salik itu orang yang berjalan, murid itu orang yang menghendaki, ya murid kepada apa? Murid kepada Allah Subhanahu wa taala, hendak kepada jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sering ketawa terbahak-bahak nih, maka hilanglah satu bab daripada bab ilmu. Ya. Ini cerita sedikit di dalamnya. Ceritakan suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya beliau duduk bersama sahib ya, nama sahabat Rasulullah, sedangkan dia sedang dalam keadaan sakit mata. Dia tanya sama Rasulullah, kau ni atak kulu tamran wa anta arman, kau ni sakit mata, ngapa kau masih makan kurma? Jadi kurma itu bagus ya, menambah kecerdasan, apa stamina. Tapi kalau kelebihan bisa buat sakit mata. Nah, kurma tuh. Kayak kita lah, makan durian ya lah, sekali dua kali sedap. Ya. Sudah yang ketiga kata kau sakit perut ya, demam jadinya. Nah, kurma begitu biasa samping. Kata Rasulullah, kau ini masih sakit, apa kau masih makan kurma? Ya. Kata dia, "Faqala inna ma'akil bisyikil akhir." Ya. Akhir ya Rasulullah, aku ini makan dari sisi yang lain. Ini istilahnya tuh candaan zaman dulu ya, cuman kayak mana istilahnya itu tak tahu kita. Kan dalam satu daerah itu kan beda-beda candanya itu. Ada yang candaan dalam bahasa Indonesia itu dibawa ke luar negeri itu tak ada lucu. Tapi ada candaan luar negeri itu ya yang dibawa ke Indonesia juga tidak lucu. Bagi mereka itu lucu. Ini ketika itu Rasulullah itu ya fatabassam, maka tersenyum Rasulullah SAW ya, qala ba'dur rawah hatta nadur ya hatta nuzirat ila nawajihi ya. Rasulullah tersenyum ya sampai beliau itu menampakkan istilah itu ya. Jadi kalau Rasulullah itu tersenyum itu cuma menampakkan dua giginya. Itu tertawanya para nabi, para rasul. Artinya apa? Bercandanya juga tak berlebihan ya. Rasulullah juga bercanda, cuman bercandanya tidak berlebihan sampai membuat tertawa terbahak-bahak. Nah, kan ada tuh ya Rasulullah, ibu-ibu kan, orang-orang tua, ya Rasulullah, aku nih orang macam aku nih ada tak kira-kira di surga? Kata Rasulullah, tak ada bu orang yang macam ibu ini di surga. Ketika itu nangislah ibu, ya, ibu tua dah tadi nangis macam mana lah kalau aku tak ada di dalam surga. Kata Rasulullah, bu, orang yang di dalam surga itu dikembalikan muda lagi. Jadi orang macam ibu ini tak ada lagi. Ya ibu jadi kembali muda menjadi umur 30 tahunan kata Rasulullah. Itu candanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai tenangis ibu tadi ya. Tapi candaannya betul, dan beliau juga tidak tertawa terbahak-bahak. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man dhahika dhahkakan faqad majja minal aqim majjatan.
Barang siapa yang tertawa terbahak-bahak maka sungguh telah muntah daripada akalnya manjatan, ya. Satu kalian muntah. Artinya setiap orang tertawa terbahak-bahak itu akalnya akan hilang, ya, akalnya hilang. Maka kadang ngomong tuh basi-basi, sudah nyinggung orang, sudah tahu-tahu dan sebagainya itu. Ada yang ngomong ini dia kata-kata begini, itu tak boleh tuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man dhahika katsiran fid dunya baka katsiran fil akhirah. Barang siapa yang banyak tertawa di dunia maka banyaklah tersedih ia nanti di akhirat. Orang yang sering banyak tertawa di dunia maka nanti di akhirat dia banyak tertangis, ya. Maka istilahnya itu ada kata lebih baik menangis di dunia daripada menangis di akhirat. Lebih baik tertawa di akhirat daripada tertawa di dunia. Aqamal hasanu 30 sana lam yadhha wakila qamati sallam arba'ina salam. Banyak orang-orang dulu, ya. Orang-orang dulu. Ya, ulama-ulama tertentu ada yang selama 30 sana 30 tahun tak pernah tertawa. Ya, ada yang selama arba'ina sana 40 tahun tidak pernah tertawa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man dhahika kahkatan la'anahu Allah jabbar wa man dhahika katsiran istahaqqa bihin nar. Barang siapa yang tertawa terbahak-bahak maka Allah akan melaknatnya. Dan barang siapa yang banyak tertawa akan berhak dia diberikan masukkan ke dalam api neraka. Naudzubillah, ya. Tertawa terbahak-bahak. Nah, di sini dijelaskan di dalam ini, ya, wa fi riwayatin huna bin Nusari, ya, tertawa itu ada dua macam. Nah, beda pula, ya. Bukan segala tawa itu tidak dibolehkan. Ada yang tertawa yuhibbullahu, ya. Ada yang tertawanya itu Allah cinta terhadap orang yang tertawa tadi. Ada, ya, wadahaka, ya, ada yang membuat. Yang kedua, tertawanya Allah tidak suka dengan orang tersebut. Siapa sih tertawanya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Adalah mereka farrajulu yakshuru fi wajhi akhihi lihaddatsati ahli bihi wa syauqan la ru'yati. Laki-laki yang ketika bertemu dengan saudaranya yang lain, dia yang menampakkan giginya, dia tersenyum ketika dia bertanya, ya, wasyauqan ila ru'yati, sehingga orang tersebut rindu ingin selalu bertemu. Oh, orang yang sering tertawa itu maksudnya murah senyum, ketemu, ya, ajak bergurau, ajak dia obrol sama orang tuh, orangnya asik aja, sehingga kawan tuh rindu aja nak bertemu dengan dia. Ini Allah yang suka wajah orang tersenyum, orang yang tertawa seperti ini. Nah, seperti ini, ya kan? Kadang guru-guru kita tuh ada hal-hal, ya, yang diceritakannya itu membuat kita tertawa, membuat kita tersenyum. Nah, itu yang dirindukan, itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada dua. Satu yang yuthibullahu alaihi fadahakal insanu alladhi yashkuru ala insan asnani wa tabassum fi wajhi akhi fi din haddatsa liqa'i wa syagila ru'yatih, ya. Tertawanya orang yang dia diberi pahala adalah mereka yang bertemu kepada saudaranya lain, dia yang menampakkan giginya tersenyum, ya, dia lihat, ya, dan berbicara tentang perkara-perkara agama, ya, ketika dia bertemu dan orang rindu terhadap orang tersebut. Adapun tertawa yang dibenci, ya bahudullah ta'ala alaihi fa huwa daqal mubtasam antakallam alladhi takallam bil kalimatil fasidah, ya, adalah orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala,
sebab tertawanya daripada perkataan laki-laki yang dianya berkata dengan perkataan yang rosak. Gugurnya terlewat-lewat ngata orang, coba tengok orang tu, dia tak ada anu lagi, tak karu-karuan, ketawa, ya. Menghina fisik orang dan sebagainya, ya. Yaskutu lasafal bisabi fi jahannam yaumil qiyamah, ya. Jadi makanya ada dulu ya kayak model orang-orang tuh difatwakan para ulama, para pelawak itu bacaman hukumnya, ya. Nah ini tadi tuh, kalau yang dilawakkan itu perkara-perkara yang dia yang fasidah, yang rosak, yang tak bagus, ya, maka itu tidak diperbolehkan dalam agama. Kita habiskan lah ya sedikit juga nih ya. Wa man kathura dhahikuhu kasatu khata'u. Barang siapa yang banyak tertawa maka banyak juga salahnya. Man kathura dhahikahu qillat haibatuhu. Barang siapa yang banyak tertawanya, kata Sayyidina Umar, maka sedikitlah rasa wibawanya. Barang siapa yang suka bersanda gurau, ya maka dia akan dianggap remeh orang lain. Barang siapa dan barang ngoman dan kebanyakan orang itu dikenal dengan apa yang biasa dilakukannya. Barang siapa yang banyak kata-katanya maka banyak juga salahnya. Kalau sudah banyak salahnya maka sedikitlah rasa malunya. Berbual, rupanya banyak salah bualnya, tak malu kata kawan, ya. Ya. Aku ni kata kawan sudah 20 tahun kerja kelapa kata kawan, ya. Pokoknya kalau masalah kelapa tu apapun kau tanyakan, aku tahu semua kata. Kalau ada rupanya baru kemarin lah kerja kelapa, baru 2 bulan rupanya dia kenal semua kelapa. Dia tak malu orang ngomong gitu. Oman qalla haya'uhu qalla wara'uhu. Orang yang sedikit malunya maka sedikit waroknya orang tersebut. Dia cinta terhadap dunia. Barang siapa yang cinta terhadap dunia, maka hatinya pun akan mati. Ya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kathura dhahikuhu yastakhiffu bihin nas. Barang siapa yang banyak tertawanya maka dia akan dianggap remeh oleh manusia yang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man takallama bi kalimatin hatta yadhaka biha julusahu adzabahu Allah ta'ala finnar. Barang siapa yang dianya berbicara sehingga tertawalah orang yang duduk bersamanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengadabnya nanti di dalam neraka. Bahaya duduk sama kawan akhirnya ketawa ya. Cuman kata Imam Ghazali di sini adalah idza muslimin wa nahwi. Perkataan itu yang membuat orang lain sakit ketika dia mendengarnya, ya. Kan ada gurauan tuh, yang gurauan itu membuat orang lain sakit hati. Ada yang tidak, yang tidak tak mengapa. Yang membuat sakit hati itu tadi itu, ya, maka nanti diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Hati ngomongnya, kalau bercanda bergurau tak mengapa, asal jangan berlebihan. Dalam artian apa? Berlebihan itu sudah menyinggung orang lain, sudah menyakiti orang lain, itu sudah berlebihan tuh. Tapi kalau yang diomongi tak tersinggung, tak sakit hati, tak mengapa, ya, selama tertawanya tidak tertawa terbahak-bahak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dhahikul anbiya at-tabassum. Jadi dalam istilah bahasa Arab itu ada tabassum, ya, ada baru namanya ad-dhahik, ya.
ya. Tapi yang sering salat tuh ya an-nabi tabassam ya. Ya lagu malisan apa tuh? Ya. Soal apa? Nabi tabassam ya, nabi yang murah tersenyum. Ya. Nah, ketahuannya orang para nabi dan para anbiya itu, para nabi dan para rasul itu cuma tersenyum, nampak giginya. Nah, gitu. Wa huwa alladhi ya yankashifu fihi ya, menampakkan giginya, wala yasma'u lahu saut, ya tidak terdengar suaranya. Tersenyum tuh ya, tabassam itu tersenyum nampakkan gigi tanpa ada suara ya. Wadhahika syaitan kahkahatu, dan ketawanya orang, agak ketawanya syaitan adalah ketawa terbahak-bahak. Nanti di terakhir ini dijelaskan ya. Qad tabassum mubadir dhahik ya. Tabassum senyum itu adalah awal daripada tertawa ya. Wadhahik in bisatul wajhi hatta tadhurul asnani minas sururi. Sedangkan ketawa itu ya, wajah kita menampakkan gigi kita minas sururi sebab bahagia. Wa in kana bisautin, sekalipun dengan suara. Nah, kalau tabassam tersenyum tanpa ada suara. Tapi kalau dhahik ya, tertawa itu menampakkan gigi kita ya, dan dengan adanya suara. Nah, itu dhahik. Wa kana bihaitsu yasma'u min bu'din qahwal qahqah ya. Kalau dianya tadi tersenyum, nampak giginya, keluar suaranya, orang jauh dengar dengan suara tertawanya, itu baru namanya tertawa terbahak-bahak. Itu tidak boleh itu. Tetangga sampai ke apa, terganggu. Nah, itu tidak boleh itu. Jadi kalau ketawanya itu cuma sekedar suaranya tak terlalu nyaring, itu tidak mengapa. Nah, cuman Rasulullah menganjurkan untuk mengedikitkan tertawa. Yang tidak diperbolehkan tertawa terbahak-bahak. Nah, tertawa bahak-bahaknya sekira-kira orang jauh itu bihaitsu yasma'u min bu'din, orang yang jauh itu ya mendengarkan daripada ketawa kita. Wa illa fadhahak, kalau dianya tak terdengar orang jauh tuh kita tertawa, itu cuma namanya tertawa, bukan terbahak-bahak. Kalau tak ada suara, itu namanya tabassum ya, yakni tersenyum. Jadi tersenyum itu sunnah, iya kan? Tersenyum itu sunnah. Tertawa itu diperbolehkan, tetapi jangan terlalu banyak. Tertawa terbahak-bahak ini yang dilarang oleh agama. Ya. Jadi kalau kita sekedar bercanda, bergurau, itu tak mengapa-ngapa, selama tidak menyakiti orang lain, selama tidak mengatai orang lain, ya itu tidak mengapa. Bahkan Rasulullah juga pernah bercanda, ya. Rasulullah kan pernah suatu hidangan itu sama sahabat itu, bijinya kurma makanan sahabat tuh dilemparkan ke hadapan Rasulullah. Jadi sahabatnya ngomong, ya Rasulullah, alangkah anunya Rasulullah, kuatnya engkau ya Rasulullah, makan banyak betul kurma yang aku makan. Ya, jadi dibalas sama Rasulullah candaan tadi, kalau saya ini makan ya kalau saya tidak terlalu parah makannya, kalau kau ya sama biji-bijinya kau telan, kata Rasulullah ya. Karena bijinya tak ada depannya, tadi bijinya dipindahkan ke Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau kau biji-bijinya pun tak ada kau makan juga, kata Rasulullah ya. Itu candaan Rasulullah.
ada yang dikasih kapak dan sebagainya. Ya artinya apa? Bercanda itu juga tidak mengapa. Ya sebagaimana yang ada sering diceritakan para penceramah, para habaib cerita apa sahabat Nuaiman itu, ya cerita Rasulullah SAW. Dia punya sahabat namanya Nuaiman. Itu orangnya ya dicintai sama Allah ya, dan Rasulullah pun mencintainya. Tapi memang agak orangnya, koplak orangnya, ya kan? Yang ceritanya itu Rasulullah SAW itu menyuruh Nuaiman ikut pergi berdagang sama Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ini ketika itu keluar. Nah ketika keluar Sayyidina Abu Bakar, dia dibilang sama sahabat yang lain, ini jangan makan dulu sebelum aku balik. Nah Nuaiman ini sudah kelaparan, ya akhirnya kelaparan. Macam mana lah caranya kata Nuaiman? Kata sahabat tak boleh dulu makan, tunggu Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar ini lama datang. Akhirnya kata Nuaiman, macam mana caranya? Akhirnya Nuaiman punya inisiatif nak menjual sahabatnya Rasulullah yang satu ini. Jadi sudah aku jual aja ini sebagai hamba sahaya. Ya, nah, cuman dibilang sama, bukan hanya ceritanya. Akhirnya kayak ceritanya itu Nuaiman tuh dijualnya sahabat tadi nih, dan dibeli orang lain. Akhirnya dibeli lagi Sayyidina Abu Bakar. Sampai ke kota Madinah, diceritakan cerita itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah pun ya dengan cerita itu tuh pun tersenyum-senyum Rasulullah. Ya, sehingga para perawi mengatakan bahwa setiap ada orang yang bertamu sama Rasulullah selama setahun ke depan itu pasti diceritakan tentang cerita Nuaiman tadi. Saking Rasulullah ya, saking tersenyum-senyumnya nengok tingkahnya sahabat Nuaiman tadi. Ya, begitulah ya akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudahan kita semua dapat mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Untuk akan datang al-bab as-sadis wa thalathun fi fadilati iyadatil marid, wallahu a'lam bissawab.